Oke, setelah routing dinamis antara R1, R2 dengan R3 sudah terpenuhi dan bisa berjalan, tahap berikutnya adalah menguji routing dinamis ini. Kita akan membuat sebuah network baru dari R1 ini menuju PC 1 dan juga R2 menuju PC 2. Skenario-nya adalah PC 1 ini akan tetap bisa terkoneksi ke menuju PC 2 dengan berbagai lintasan. Lintasan yang pertama PC 1, R1, R2, PC 3, PC 1 atau PC 1, R1, R3, R2 dan terakhir menuju PC 2. Nah, untuk keperluan tersebut kita buatkan network baru antara R1 dengan PC 1 dan R2 dengan PC 2. Alamatnya adalah 192.168.0.0/24 untuk R1 menuju PC 1 dan 192.168.200.0/24 untuk R2 menuju PC 2. Kita mulai dengan mengkonfigurasi di sini ya, IP address address 192.168.0.1/24. Interface-nya adalah Ether 1. Oke, ternyata sudah saya konfigurasi. Kita bisa cek ya, IP address print. Baik, kita bisa lihat di sini bahwa Ether 1 atau E0 di sini dia memiliki alamat 192.168.0.1/24. Nah, Ether 1 pada router 1 ini akan kita konekkan dengan PC 1. IP 168.0.2/24, gateway-nya adalah 192.168.0.1. Nah, kita akan coba lakukan ping 192.168.0.1. Baik, sudah terhubung. Nah, tadi kita sudah tambahkan network OSPF pada masing-masing R1, R2 dan R3. Tetapi di dalam R1 untuk network yang baru saja kita buat ini belum ditambahkan networknya di dalam OSPF. Oleh karena itu perlu kita tambahkan di dalam R1 routing OSPF network add network 192.168.0.0/24, areanya backbone. Oke, IP route print. Kita lakukan hal yang sama antara R2 dengan PC 2. IP address print, kita cek dulu IP-nya. Baik, Ether 1 kita berikan alamat IP address address 192.168.200.1/24. Interface Ether 1, IP address print. Kita tambahkan juga network ini ke dalam OSPF sehingga bisa terrouting secara dinamis. Network add network 192.168.200.0/24, areanya backbone. Lalu di dalam PC ini kita berikan IP ya, IP 192.168.200.2/24
gateway-nya 200.1. Kita coba lakukan ping terhadap gateway dari PC 2 100.1. Terdapat masalah, kita lihat dulu router 2 ya. Enter 1. Ping dari router, maaf, salah IP. Nah, jadi dari virtual PC bisa terhubung ke router 2. Lalu kita coba dari PC 1, maaf, dari PC 2 kita lakukan ping terhadap PC 1. Ping 192.168 0.2. Nah, kalian bisa lihat bahwa karena sudah menggunakan routing dinamis, maka antara PC 2 dan PC 1 ini bisa terhubung. Kita coba lakukan pemutusan. Apakah PC 1 tetap terhubung menuju PC 2? Kita coba lakukan ping yang agak terbalik ya, dari PC 1 menuju PC 2. Ping 192.168.200.2. Nah, ini terhubung. Maaf tadi agak lama. Oke, sudah terhubung. Jadi delay tadi terjadi karena ada hello paket. Jadi menunggu hello advertisement, sehingga sempat terjeda sejenak ya. Tadi sempat time out, lalu ternyata backup linknya sudah bisa berjalan. Backup link artinya lintasan routingnya dari PC 1 menuju PC 2 itu semula adalah PC 1, R1, R2, PC 2. Lalu karena di sini terputus, ada jeda link sebentar untuk hello advertisement. Setelah selesai hello advertisement, PC 1 bisa kembali terkoneksi menuju PC 2 melalui backup link, yakni PC 1, R1, R3, R2 dan PC 2. Nah, kalau kita lihat ping lagi, nah di sini tetap terhubung. Baik, dari sini kita bisa simpulkan bahwa OSPF yang telah kita install berhasil berfungsi dengan baik, dan meskipun terdapat satu lintasan routing yang terhapus, routing itu tetap terjaga meskipun ada sedikit delay, tetapi tidak banyak mengganggu koneksi antara PC 1 menuju PC 2. Kalian bisa bayangkan bila routing ini kita set secara statis, maka ketika terjadi gangguan antara R1 menuju R2, maka kita perlu pindahkan routing statis secara manual.